Assalamualaikum Football United, Sobat Football United. Semoga sehat-sehat selalu, sehat-sehat sekeluarga, lancar-lancar terus ibadahnya di bulan Ramadan. Jangan lupa zakatnya ya. Oke, kali ini news update. Ada banyak rumor. Seperti biasa gue kembalikan lagi ke Sobat Football United. Gue hanya menyampaikan ya. Dan mungkin nanti akan beri opini sedikit-sedikit. Sumbernya kali ini dari berbagai informasi di Twitter. Informasi pertama dari Center Devils nih. Ini ada beberapa kabar sih sebenarnya dari Center Devils mengatakan kalau Marcel Sabitzer ini sangat mungkin banget akan meninggalkan Bayern Munchen di musim panas. Dia sangat nyaman di Manchester United dan juga bisa bekerja sama dengan baik dengan Erik ten Hag dan ingin bergabung secara permanen. Nah, ini menarik. Marcel Sabitzer di Bayern Munchen, menit bermainnya, kesempatan bermainnya, penampilannya tidak sebanyak, tidak sevital mungkin ya, seperti di klub sebelumnya nih, di Red Bull Leipzig. Nah, di musim dingin kemarin kan dipinjam oleh Manchester United karena Christian Eriksen cedera. Bagaimana nih, apakah jadi dipermanen atau tidak? Menurut gua ini kemungkinan yang sangat besar sekali. Tentu saja akan melihat bagaimana kontribusi Sabitzer di dalam dan juga di luar lapangan. Di dalam lapangan jelas taktik, strategi, sistem ya kan. Lalu di luar lapangan kerjasama dengan staf kepelatihan, lalu juga kerjasama dengan pemain lain, komunikasinya seperti apa, atmosfer yang dibawa ke dressing room ini seperti apa. Hal-hal demikian ini kan menurut gue sangat penting juga. Dan kalau menurut gue sejauh ini gue sih masih menilai Sabitzer ini so-so. Ada beberapa momentum, beberapa penampilan dia main oke, tapi ada beberapa penampilan juga di beberapa pertandingan dia masih belum seperti yang gue harapkan. Mungkin juga ini bisa jadi karena adaptasi. Tentu saja pemain yang masuk ke sebuah tim di musim dingin dan diharapkan akan memberikan efek yang langsung, ini tentu saja kan tidak mudah karena ada faktor adaptasi. Apalagi Marcel Sabitzer, baru kali ini dia bermain di Premier League, baru kali ini dia tinggal di Inggris, dan langsung bermain di tim sebesar Manchester United, dengan peran juga akan menggantikan Christian Eriksen yang cedera, di mana Christian Eriksen ini sebelumnya kan memiliki peran juga sangat vital. Jadi menurut gue kombinasi dari hal-hal yang gue sebutkan tadi itu bisa jadi ini yang agak sedikit menghambat penampilan dari Marcel Sabitzer. Namun kalau Erik ten Hag melihat Marcel Sabitzer ini bisa untuk dipermanenkan, ya kenapa tidak? Yang menarik adalah kalau seandainya dipermanenkan, bagaimana nih kelanjutan dengan Manchester United untuk mendatangkan pemain premium untuk posisi tengah. Ini juga berarti Marcel Sabitzer walaupun pindah, menit bermainnya tidak bisa mendapat jaminan akan sebanyak atau setinggi seperti di Red Bull Leipzig. Tapi kita ikuti saja. Gua masih sangat berharap Marcel Sabitzer progresnya bisa terus naik ya. Terkait dengan lini tengah, Erik ten Hag mengatakan Christian Eriksen ini telah kembali ke atas lapangan, belum bersama tim ya latihannya, tapi dia berharap Christian Eriksen ini dalam beberapa pekan ke depan sudah bisa latihan bersama dengan tim, sehingga dia bisa tersedia untuk pertandingan-pertandingan kembali. Ini kabar bagus, Christian Eriksen sudah mulai latihan individu outdoor ya, artinya sudah di luar bukan lagi di dalam. Rehabilitasinya menurut gue ini berjalan sangat lancar, sangat cepat. Tadinya diperkirakan akhir April paling cepat dia bisa kembali lagi, tapi di awal bulan April ternyata dia sudah menunjukkan progres yang sangat pesat. Ini kabar bagus, Manchester United bisa menambah kedalaman dan juga kualitasnya kembali nih di lini tengah. Masih berkaitan dengan lini tengah, Manchester United dikabarkan ini berminat untuk mendatangkan pemain-pemain seperti Jude Bellingham, Declan Rice, dan juga Frenkie de Jong. Ini sempat gue bahas di beberapa video gue sebelumnya ya, mengenai ya 3 pemain ini. Ada juga pemain-pemain lain, siapa nih kira-kira yang cocok untuk didatangkan Manchester United. Karakteristiknya berbeda, usianya berbeda, pengalamannya berbeda, tingkat kesulitan untuk mendatangkannya pun juga berbeda ya.
Jude Bellingham harganya melangit ya kan, tinggi benar. Frenkie de Jong masih kabarnya belum mau meninggalkan Barcelona, sementara Declan Rice, pemain ini kontribusinya bersama dengan West Ham nampaknya tidak semoncer musim-musim sebelumnya. Bahkan West Ham sekarang ini berada di ancaman degradasi ya kan. Menarik untuk diikuti siapa yang akan berlabuh di Manchester United. Masih dari lini tengah, Manchester United dikabarkan ini akan mengevaluasi kembali situasi Scott McTominay di musim panas setelah menolak Newcastle di bulan Januari. Ini juga menarik. Scott McTominay tentu saja penampilan bersama dengan tim nasional Skotlandia di 2 pertandingan kualifikasi Piala Eropa luar biasa. 2 pertandingan 4 gol, bahkan 2 gol disarankan ke gawang Spanyol. Namun pertandingan bersama dengan Manchester United levelnya masih biasa-biasa saja, walaupun di awal musim dia bisa bermain luar biasa. Nah, konsistensi ini yang selalu menjadi tanda tanya bagi Scott McTominay. Apakah Erik ten Hag akan memberikan kepercayaan kepada Scott McTominay untuk musim depan? Gua harap sih iya ya, karena Scott McTominay gua nilai posisinya fleksibel, bisa bermain di banyak posisi, dan secara karakter, artinya di dressing room, nampaknya dia tidak banyak memberikan masalah walaupun menit bermainnya tidak banyak. Sehingga menurut gue tipe pemain seperti Scott McTominay ini bagus untuk ya rotasi, untuk backup. Karena gue menilai di dalam sebuah squad tidak semua pemain itu diharapkan berkontribusi di menit pertandingan yang tinggi. Ada juga beberapa pemain yang mungkin dipersiapkan untuk menit bermain yang tidak begitu banyak, tapi ketika dia bermain dia bisa tampil dengan ya determinasi tinggi, mau bekerja keras. Dan ini gue lihat sejauh ini ada di Scott McTominay. Kali ini ke lini depan, target dari Manchester United Victor Osimhen ini dikabarkan juga merupakan prioritas dari PSG. Luis Campos dikabarkan sudah menemui perwakilan pemain dan ya sama sekali tidak keberatan untuk mendatangkan Victor Osimhen. Wow, PSG tim kaya ini juga mengincar Victor Osimhen yang dipasang harganya oleh Napoli konon 150 juta euro. Tidak banyak tim yang mampu atau bisa memecahkan harga tersebut, artinya menebus ya Victor Osimhen. Napoli sadar betul pemain ini sangat vital ya di perjalanan bagi Napoli di musim kompetisi ini, baik di domestik maupun juga di Eropa. Sehingga ketika nanti dilepas tentunya Napoli ingin bisa mendapatkan ganti yang juga bagus ya kan. Oleh karena itulah harga yang dipasang ini tinggi. Ini mungkin salah satu alasannya. Dan gua pikir PSG make sense sih, masuk akal menjadi salah satu tim yang mungkin saja akan betul menembus harga tersebut. Manchester United dikait-kaitkan, tapi 150 juta untuk satu orang pemain ini setelah musim sebelumnya mendatangkan 100 juta untuk satu orang pemain juga kan Anthony. Gua nggak tahu ya, mungkin nanti tergantung pemilik baru dari Manchester United seperti apa. Selain PSG, gue juga sempat baca Victor Osimhen dikaitkan juga dengan Chelsea ya kan, salah satu tim yang juga Todd Boehly ini kan cukup royal untuk mengeluarkan dana mendatangkan pemain baru di Chelsea. Kita lihat saja nih akan seperti apa, akan kemana Victor Osimhen. Walaupun stay di Napoli juga menurut gue tetap ada kemungkinan ya. Dari MUFC MPB, sudah lama nih gue nggak ambil sumber dari MUFC MPB, dikabarkan Luke Shaw sudah menyetujui 4 tahun kontrak di Manchester United. Ini diambil dari The Athletic. Ini kabar yang luar biasa. Luke Shaw, kalau gue lihat dari perjalanannya ya di Manchester United, datang di usia sangat muda dari Southampton ke Manchester United di zamannya Louis van Gaal. Di zamannya Jose Mourinho dia mengalami kesulitan. Jose Mourinho tidak percaya terhadap dia. Sempat juga kena cedera kan, kalau tidak salah patah kaki atau apa. Dan ternyata dia bisa bangkit. Dia bisa merebut kembali posisi back kiri dari Manchester United, bahkan tampil luar biasa. Bukan hanya di Manchester United, tapi dia juga bisa mengambil posisi di tim nasional Inggris. Kontribusinya sangat luar biasa menurut gue di musim ini, bahkan musim-musim sebelumnya. Erik ten Hag, manajer baru dari Manchester United ini, ternyata melihat Luke Shaw ini ada di
dalam skemanya, walaupun dia juga mendatangkan back kiri lainnya, Tyrell Malacia, back muda ini dari Feyenoord Rotterdam. Durasi 4 tahun ini memperlihatkan, dan ini cukup panjang ya durasi 4 tahun ini, bagaimana Erik ten Hag ini sangat percaya dengan Luke Shaw, dengan kemampuannya, dan ya proyek yang ingin dibangun nampaknya memang ada seorang Luke Shaw di dalamnya. Ada beberapa pemain yang memang sedang diproses untuk diperpanjang kontraknya di Manchester United. Satu sudah cek ya, sudah selesai ini Luke Shaw. Tinggal pemain-pemain yang lain seperti apa. Manchester United dikabarkan dan juga Chelsea ini tertarik untuk mendatangkan kiper Borussia Dortmund Gregor Kobel. Wow, kiper lagi, ini apakah kiper utama atau kiper pelapis dari David De Gea? David De Gea sendiri juga proses kontraknya belum selesai ya, masih dalam proses. Manchester United, Erik ten Hag selalu ingin ada lebih dari 2 kiper senior, bahkan 3. Satu sekarang ini Jack Butland ini kan pinjaman dari Crystal Palace, praktis masih ada Tom Heaton dan juga David De Gea. Nampaknya di musim panas bisa jadi akan mendatangkan 1 kiper senior lagi. Apakah Gregor Kobel? Kita lihat saja. Manchester United, Barcelona, Bayern Munchen, Napoli, Chelsea dikabarkan ini kesemuanya mengamati Evan Ferguson. Wah, pemain ini ternyata sedang ramai dibahas. Ya, kita lihat saja seperti apa ini. Komoditi panas juga nampaknya di musim panas nanti. Kabar lainnya dari United eksklusif, Manchester United, Red Bull Leipzig, Newcastle, PSG, dan Liverpool ini semua dalam posisi mengamati gelandang Nice, Keprem Thuram, harganya 40 juta. Menurut gue ini masih rumor sih ya. Dan rumor lainnya, Benfica ini memasang 120 juta harga untuk Gonzalo Ramos. Chelsea, Real Madrid juga mengikuti striker ini. Gua sih pemain ini pemain bagus ya, tapi nggak tahu kenapa gue kayak kurang serak Manchester United dengan Gonzalo Ramos. Di samping dengan harga yang mahal, gue juga melihat ada beberapa berita miring kan terkait dengan pemain ini, dan gue nggak bisa membayangkan aja nanti kalau dia ke Manchester United bagaimana reputasinya dia bermain di salah satu klub dengan branding global, dengan sorotan media secara global juga ya kan, dan gue nggak bisa ngebayangin aja sih Gonzalo Ramos. Dan sekali lagi pilihan untuk striker penyerang ini kan banyak juga, jadi buat gue sih enggak ya Gonzalo Ramos. Ternyata sampai segitu saja beritanya, news update. Sekaligus dibahas sedikit-sedikit ala ringan amatiran ala gue. Terima kasih sudah menyaksikan. Sehat-sehat terus ya Sobat Football United. Jangan lupa like, sholat, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.